Esok harinya, seorang pria menyewa jasa Chef Paul untuk memasak makan malam baginya, juga istri dan anaknya. Ia membayar tunai tagihan sebelum makan malam berlangsung. Aoi menyajikan makanan pembuka untuk 3 orang itu. Anak kecil itu dengan lahap memakan hidangan tersebut. Ia berkata bahwa hidangannya enak, lalu memberi Aoi stiker bintang. Di dapur, Ton membawa kuah sup untuk diperiksa chef sebelum disajikan. Namun ketika Chef Paul mencium aromanya, ia kaget lalu mengambil sendok dari lengan dan mencicipinya. Tanpa disangka chef langsung membuang kuah sup itu. Ia bergegas mengambil panci dan mengisinya dengan air keran. Kemudian ia memasukkan sayur lalu pergi ke dapur tuan rumah dan mengambil beberapa bungkus mie instan. Ia melarutkan bumbu mie instan itu ke dalam rebusan air keran. Sejenak kemudian, Chef Paul menyajikan kuah air keran dengan bumbu mie instan itu pada pelanggannya. Dengan wajah datar, ia mengisi mangkuk itu satu persatu. Sang pelanggan yang tak tahu itu air keran campur bumbu mie instan tetap menikmati hidangannya. Sekembalinya ke dapur kerja, Chef langsung marah besar dan melempar panci. Ia memarahi Ton karena sudah merusak supnya sebab ada udang di dalam sup. Namun Ton berkata tak mungkin ada udangnya karena semua bahan dari sini. Sejenak kemudian Chef Paul memeriksa panci di depannya, ternyata benar ada udang. Chef melempar panci dan memarahi asisten chef yang paling senior. Ia berkata bahwa anak pelanggannya itu alergi udang parah dan bisa mati karena meneguk kuah sup itu. Chef benar-benar murka dan berkata, "Apa kau iri bocah-bocah ini mengunggulimu?" Chef menganggap karirnya sedang disabotase oleh bawahannya sendiri. Sang bawahan yang tak sanggup menahan amarah langsung mengambil pisau dan menikam Chef, sebelum akhirnya pergi begitu saja. Chef terjatuh dan dilarikan ke rumah sakit. Belakangan Aoi mendapat kabar bahwa ketiga pelanggannya itu telah meninggal. Hutang mendorong pria itu menghabisi anak dan istrinya sebelum menembak kepalanya sendiri. Bos perusahaan konstruksi yang depresi ini menggarap banyak properti mewah sebelum akhirnya bangkrut dan banyak hutang. Ketika kesehatannya mulai membaik, Chef Paul langsung murka ketika diminta memakan menu yang ada di rumah sakit. Ia mengatakan, "Aku tak mau makan sampah ini." Sejenak kemudian Aoi datang berkunjung dengan membawa sekotak kue tiaw goreng. Ia mengatakan bahwa resep kue tiaw itu milik neneknya yang suka membuatkan kue tiaw goreng saat ayahnya sakit. Kue tiaw itu dimasak dengan cinta. Sekali gigit, Chef langsung tahu komposisi bumbunya. Aoi merasa semakin kagum. Namun Chef Paul mengatakan bahwa baginya tak ada makanan yang dimasak dengan cinta. Untuk menjadi chef, seseorang butuh dorongan, bukan cinta. Sewaktu kecil, Chef Paul merupakan anak seorang pembantu yang bekerja di rumah orang kaya. Paul kecil kerap kali memandang meja makan pemilik rumah dengan pertanyaan seperti, "Kenapa aku tak pernah memakai baju yang mereka pakai? Makan apa yang mereka makan, terutama manik-manik hitam itu?" Chef kecil penasaran dengan rasa kaviar. Diam-diam ia membuka kulkas dan mengambil setoples kaviar. Namun anak sang majikan memergokinya dan toples itu pun jatuh. Ibunya dimarahi habis-habisan oleh sang majikan dan harus bekerja berbulan-bulan tanpa gaji untuk membayarnya. Saat sang ibu membersihkan kaviar di lantai, Chef kecil mengambil sejumput kaviar dan ia menyadari bahwa rasanya tak enak. Bagi Chef, apa yang orang makan lebih menunjukkan status sosialnya, bukan cintanya. Orang kecil makan untuk mengatasi rasa lapar. Namun ketika kau bisa membeli lebih dari sekedar makanan, rasa laparmu akan pengakuan tak akan terpuaskan. Kini, ia ingin orang kaya memohon padanya untuk bisa merasakan masakannya. Setelah sembuh dari sakitnya, Chef mendapatkan permintaan untuk memasak hewan hasil buruan. Bersama seluruh tim, Chef Paul memasuki hutan dan mendirikan tenda. Ia meminta sebagian anggotanya untuk menyiapkan dapur dan bahan, sedangkan beberapa anggota lainnya diperintahkan untuk menemani pemburu dan mengambil hasil buruannya untuk dimasak. Pria ini membidik targetnya dan menembak seekor burung yang masuk kategori langka dan dilindungi. Aoi kaget melihat pria itu dengan bangganya berfoto dengan hewan hasil buruannya. Akhirnya ia memprotes kegiatan itu karena ilegal dan melanggar undang-undang. Chef Paul berkata, "Jangan sok benar, makanan tetaplah makanan. Kenapa kau pikir nyawa burung ini lebih berharga dari nyawa ayam? Jika kita hanya pakai babi dan ayam, kita tidak akan membuat resep baru." Aoi bersikeras dan berkata ini bukan soal makanan chef, tapi ini ilegal dan melanggar undang-undang. Dengan tegas Chef Paul berkata, "Kalau kau tidak tahan dengan hal seperti ini, kau tidak akan pernah menjadi chef." Setelah berpikir sejenak, akhirnya Aoi memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Setelah keluar dari pekerjaannya, Aoi dijumpai oleh pengusaha restoran yang ingin membantunya mengoptimalkan potensinya dengan membuka restoran sendiri. Menurut sang pria itu, Aoi tak layak menjadi bawahan Chef Paul, karena potensinya lebih besar dari itu. Sang pengusaha siap memberikan dukungan penuh. Meski awalnya ragu, akhirnya Aoi ini menerima tawaran kerja sama tersebut. Proses pembangunan restoran pun langsung dieksekusi. Beberapa orang direkrut untuk bekerja di bawah Aoi sebagai anggota tim. Gadis itu sempat menawari Ton untuk bergabung, namun ditolak, karena Ton merasa tak nyaman bekerja di bawah mantan rekannya. Sebab tak ada demokrasi di dapur, hanya ada kediktatoran. Aoi dan tim barunya mulai menciptakan menu baru untuk restorannya. Kini ia memeriksa kinerja setiap anggota timnya. Ia benar-benar fokus menciptakan menu baru sebab kini Aoi harus bersaing dengan mantan gurunya sendiri sebagai seorang chef. Ia mengerahkan seluruh waktu,
tenaga dan pikirannya untuk tetap fokus di dapur laboratorium kulinernya. Mengoptimalkan setiap bahan yang ada, baik dari segi rasa maupun estetika. Saat tiba giliran pengusaha restoran mencoba masakannya, pria itu memuji bahwa rasa udangnya enak dan semua dimasak dengan tepat. Namun baginya, Aoi terlalu bermain aman dalam kreasi masakan. Pengusaha itu berkata, "Kau masih di zona nyamanmu dan masakan ini tidak mengungkapkan identitasmu. Aku berinvestasi padamu bukan untuk makan masakan Chef Paul mantan gurumu." Akhirnya Aoi kembali ke dapurnya dan menekan ambang batas kreativitasnya dalam menciptakan menu. Ia mengingat lagi setiap hal yang pernah ia lewati sampai di titik ini. Di dapur, saat bersama tim barunya, ia bahkan lebih diktator dari gurunya. Saat asistennya memotong daging babi terlalu tebal, ia langsung melemparnya ke arah asistennya. Sampai akhirnya ia menemukan identitas masakannya sendiri. Saat restoran mulai buka, meja pun segera penuh oleh pengunjung. Orang-orang nampak menikmati makanannya. Dapur yang dapat dilihat orang secara langsung juga seolah menyuguhkan atraksi memasak. Orang-orang merekam video dan mengunggahnya ke media sosial dan menjadi viral. Sehingga Aoi pun langsung menjadi chef pendatang baru yang dibicarakan banyak orang. Ia merayakan progres pekerjaannya dengan sang pengusaha, sekaligus mengabarkan bahwa ada undangan memasak minggu depan, yang akan dihadiri kalangan selebriti baik dalam maupun luar negeri. Dan acara itu akan menjadi media promosi terbaik untuk restorannya yang baru buka. Momen terbaik untuk mengukuhkan posisi Aoi, sebagai salah satu chef pendatang baru terbaik seantero negeri. Saat restoran sudah tutup, ternyata Chef Paul berkunjung ke restorannya. Aoi menyambut mantan gurunya itu dengan menyajikan masakannya. Tanpa bicara, Chef Paul langsung mencoba makanan itu dan hanya melempar senyum. Gadis itu berkata, "Tak ada komentar." Chef Paul bilang, "Apa gunanya, kini kau seorang chef terkenal. Kritikku tidak ada gunanya karena pelangganmu akan selalu mendukungmu." Aoi berkata bahwa ia masih ingin mendengar pendapat Chef Paul. Chef bilang pendapatnya tak sepenting pendapat pemodal yang menyokong restoran gadis itu. "Sayang waktu kita sedikit, banyak yang masih ingin kuajarkan. Tapi tak apa, kita akan berjumpa di pesta para selebriti minggu depan." Gadis itu bertanya apa maksud Chef. Chef Paul bilang bukan cuma kau yang disoa, lalu ia pergi begitu saja. Mobil-mobil mewah berdatangan, satu persatu tamu pesta selebriti bertema Yunani kuno mulai memadati acara. Sang tuan rumah mendatangi Aoi dan bertanya apakah Chef Paul sudah datang. Ia berkata bahwa dapurnya di sebelah sana. Tuan rumah itu tak mengenali Aoi dan langsung menghampiri Chef Paul, lalu mengajaknya foto bersama. Aoi mulai curiga bahwa sebenarnya dia tak diundang, namun pengusaha restoran itu mengajak kerjasama tuan rumah agar memberikan tempat untuknya. Pertarungan memasak guru dan murid pun dimulai. Aoi mulai menggoreng ikan dengan suhu terukur dan memperhatikan tingkat kematangannya dengan seksama. Semua anggota timnya juga langsung gerak cepat menyiapkan bahan lainnya. Aroma masakannya mengundang rasa penasaran tuan rumah dan tamu lainnya. Bersama timnya, Aoi berhasil menyajikan satu set menu pertamanya yang ia namai Kemenangan Gelombang Baru. Sang guru hanya menatapnya tajam dari kejauhan. Tuan rumah cukup menikmati masakannya, begitu juga dengan tamu undangan. Namun tiba-tiba lampu ruangan berubah warna. Daging yang digantung dengan rantai turun perlahan. Setiap tamu tercengang melihatnya. Menggenggam sebilah pedang, Chef Paul menghampiri daging itu dan menebasnya berulang kali. Lalu ia melumuri daging itu dengan minyak dan rempah, kemudian membakarnya. Konsep memasak yang menghibur dan tak biasa itu membuat semua orang terkesima. Setelah matang, daging itu ditata di atas meja dengan sejumlah pisau yang mengelilinginya. Chef Paul menamai makanannya kurban untuk para dewa. Ia mengiris daging lalu menyuapi sang tuan rumah. Semua tamu undangan langsung merapat dan menikmati daging itu. Aoi memandang gurunya di kejauhan. Tak mau membiarkan tamu larut dengan masakan Chef Paul, ia langsung memasak kue tiaw goreng yang merupakan resep turun-temurun keluarganya. Setelah memotong dan menggoreng beberapa bahan, ia mulai menggoreng kue tiaw. Aromanya kembali mengundang para tamu yang langsung merapat ke dapurnya. Sambil menggoreng, Aoi teringat momen indahnya bersama keluarga saat memakan kue tiaw bersama. Ia memasak dengan rasa bahagia penuh cinta, seolah sedang memasak untuk keluarganya. Setelah jadi, ia menamai masakannya kue tiaw rewel. Di hadapan para tamu ia berkata bahwa selalu ada satu hidangan yang membuat kita merindukan rumah. Makin tua, semakin kita sibuk bekerja keras, makin kita merasa kesepian. Saat kita pulang dan memakan hidangan itu, kita merasa aman. Hidangan yang membuat kita sadar bahwa masih ada yang mencintai kita. Tuan rumah langsung mengambil piring dan menikmati hidangannya, begitu juga dengan para tamu. Mereka menyukai aroma dan rasanya. Namun Chef Paul juga tak mau membiarkan kemenangan muridnya itu berlangsung lama. Ia langsung mengambil teko dan menuangkan kuah sup dan berkata, "Waktunya membasuh minyak." Setiap orang langsung berpaling dan meneguk supnya masing-masing. Setelah itu Chef Paul langsung menghampiri muridnya dan berkata, "Ini pelajaran terakhirku untukmu. Betapapun enaknya masakanmu, betapapun cantiknya, betapapun kreatifnya, kau tidak akan bisa menang melawan keyakinan. Mereka mempercayaiku dan aku pemenang bagi mereka." Obrolan itu dibubarkan oleh kedatangan 3 orang polisi yang langsung menghampiri Chef Paul dan berkata, "Anda diminta untuk memberikan keterangan di kantor." Chef yang tak terima diringkus di hadapan publik, mencoba membela diri.
Namun sejenak kemudian, seluruh tamu undangan dikejutkan oleh pesan video yang masuk ke telepon genggamnya masing-masing. Video itu adalah video saat chef memasak hewan langka yang dilindungi beberapa waktu lalu. Tiap tamu melihat ke arah Chef Paul dengan tatapan terkejut dan tak percaya. Ternyata hal itu merupakan ulas sang pengusaha restoran yang bekerja sama dengan Ton. Kepada Aoi, Chef Paul berkata terima kasih sudah membocorkan klipnya. Tapi aku akan bebas. Lebih banyak orang kaya yang akan mengantri untuk mengajakku berburu bersama mereka. Orang sepertiku kebal hukum. Kau yakin ingin bermain seperti ini? Akhirnya Chef Paul digelandang ke kantor polisi. Sejenak kemudian sang pengusaha restoran itu datang menghampiri Aoi. Ia mengatakan bahwa masakan sang gadis itu luar biasa dan ia sudah bekerja keras agar Aoi dapat mengikuti acara ini. Masa depan Aoi akan cerah, karena sudah menggulingkan sang raja dapur. Gadis itu sangat kecewa karena tak ingin menang dengan cara curang. Ia pergi meninggalkan pesta itu. Hatinya berkecamuk mengingat proses yang sudah ia lewati sampai sejauh ini. Sepanjang jalan, ia melihat sekumpulan orang yang sedang menyantap makanan mereka. Para gelandangan yang makan untuk menghilangkan rasa lapar itu, sangat mensyukuri dan menikmati makanan mereka. Aoi kembali pulang ke rumah dan disambut oleh keluarganya. Akhirnya ia memilih untuk kembali mengelola kedai keluarga dan memulai semua dari awal lagi.